Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ana Sulistiawati dengan NIM C2401241017 dari kelompok 6 Biologi Perikanan dengan asisten praktikum Kaulia Gifara. Pada video mikroteaching kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai makanan ikan. Oke teman-teman, apa sih itu makanan ikan? Makanan ikan merupakan organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan oleh ikan untuk menunjang kehidupannya serta untuk menunjang pertumbuhan organ tubuhnya. Nah, dalam materi makanan ikan ini ada istilah menarik nih, namanya itu ada feeding habit. Feeding habit sendiri merupakan tingkah laku atau cara ikan dalam mencari makan. Nah, dalam mencari makanannya, ikan itu ada dua jenis nih. Ada yang yaitu aktif selama 24 jam dalam mencari makan. Ada juga yang hanya mencari makan tuh pada waktu-waktu tertentu. Nah, selama masa aktif ikan mencari makan selama 24 jam itu disebut dengan feeding periodicity. Oke teman-teman, pada praktikum kali ini kita memiliki tujuan untuk mengetahui nih jenis-jenis organisme apa saja yang menjadi makanan dari ikan. Lalu kita juga ingin melihat waktu-waktu aktif ikan saat mencari makan, serta kita juga ingin melihat proporsi dan juga kecenderungan makanan dari ikan tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya adalah alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum. Yang pertama ada mikroskop tentunya, lalu ada timbangan digital, ada juga kain lap atau tisu, lalu juga kita ada kamera digital atau kamera handphone biasa, lalu ada cawan petri, ada kertas label dan spidol, ada juga botol sampel, kita juga membutuhkan trash bag, lalu ada alat bedah, ada alkohol 96%, ada ikan segar, lalu ada kaca preparat dan juga ada cover glass. Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahan, selanjutnya kita akan memasuki ke langkah kerja atau prosedur kerja. Yang pasti kita gunakan di sini adalah ada lambung dan juga usus ikan yang sudah kita awetkan sebelumnya pada praktikum yang pertama kali kita membedah ikan, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengeringkan usus dan juga lambung yang sudah kita ambil dari tub yang berisi lambung ikan dan juga usus ikan beserta formalinnya. Jadi setelah kita ambil, kita keringkan dulu dengan tisu sampai dia kering. Lalu kita pisahkan antara lambung dan juga usus ikan. Setelah kita pisahkan, lalu kita bagi kedua organ tersebut dalam dua wadah cawan petri. Jadi lambung sendiri, usus sendiri. Setelah itu baru kita kerik usus dan juga lambung. Namun sebelum dikerik, kita harus timbang dulu teman-teman. Jadi sebelum kita kerik tadi, revisi, setelah kita keringkan tadi, lalu kita timbang terlebih dahulu di timbangan digital. Itu kita satuin aja timbangnya antara lambung dan juga usus ikan. Nah, setelah kita timbang, lalu kita catat berapa bobot dari kedua organ tersebut. Setelah itu kita siapkan gelas ukur atau gelas piala. Oke, selanjutnya kita siapkan gelas ukur, dua gelas ukur teman-teman. Setelah itu kita isi gelas ukur tersebut dengan Aquades sebanyak 4 ml. Nah, setelah kita isi, kita diamkan dulu air dan juga gelas ukur tersebut. Lalu kita balik lagi tadi, karena kita tadi udah timbang si usus dan juga si lambungnya secara bersamaan. Selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam gelas ukur tersebut. Nah, pada praktikum kali ini kita tuh menggunakan dua sampel lambung usus gitu. Jadi kita punya dua tub. Jadi kita punya dua sampel untuk melakukan percobaan di praktikum kali ini. Tadi kan kita sudah menyiapkan gelas ukur dengan volume 4 ml air Aquades. Selanjutnya kita masukkan usus dan juga lambung ke dalam gelas ukur yang sudah terisi air. Lalu kita lihat nih perubahan volumenya dari yang 4 ml setelah ditambah itu akan naik berapa mililiter. Jika tadi yang sudah kita lakukan percobaan itu kita mendapat selisihnya itu 3,5 ml gitu. Jadi yang akan kita pakai adalah volume dari selisih volume awal dan juga volume akhir setelah ditambahkan lambung dan juga usus ikan seperti itu. Nah, setelah sudah kita dapatkan volumenya, lalu kita keringkan teman-teman lambung dan juga usus ikannya dengan tisu.
Nah, tadi kan sempat ada kesalahan di awal bahwa harusnya itu kita timbang dulu gitu. Kita timbang, jadi kita timbang dulu lalu kita masukkan ke gelas ukur gitu. Jangan kita potong dulu lambung dan ususnya. Nah, setelah kita timbang dan mendapatkan volumenya, baru nih kita akan pisahkan antara lambung dengan ususnya. Setelah kita keringkan lalu kita pisahkan, lalu kita bagi dua antara lambung dan juga usus, kita pisahkan. Lalu kita kerik masing-masing gitu. Kita kerik ususnya dan kita kerik lambungnya sampai kita mendapatkan isinya. Jadi nanti teman-teman jangan buang juga kulitnya, biar dipisah aja kulitnya gitu. Biar kita tahu kalau itu yang kita kerik adalah pure isi dari si lambung dan juga ususnya, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan isi dari kotoran yang ada di usus dan juga di lambung, kita beri Aquades secukupnya sampai dia terurai gitu, terbuyar ya, terburai teman-teman. Teman-teman, itulah tadi penjelasan mikro teaching pada materi biologi perikanan pada minggu ke-5 kali ini tentang makanan ikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Saya Anies Sulistiawati, pamit undur diri. Terima kasih. Salam. Nah, setelah kita mendapatkan kotoran dari usus dan juga lambung yang sudah kita kerik tadi, lalu kita beri Aquades, lalu kita burai. Kita burai sampai kayak, oh ini bisa nih untuk kita teliti di mikroskop gitu. Bisa kita ambil dengan pipet dan kita teteskan di kaca preparat seperti itu. Nah, setelah sekiranya cukup untuk kita ambil menggunakan pipet, lalu kita siapkan kaca preparat. Nah, di kaca preparat ini terdapat sedikit perubahan karena dalam satu kaca kita akan mengamati 3 amatan gitu. Jadi nanti kita akan dalam satu kaca preparat itu akan ada 3 bagian, di bagian samping kiri, tengah, dan juga kanan. Itu akan ditutup dengan cover glass seperti itu. Jadi nanti saat pengamatan pun kita akan mengamati 3 area gitu, 3 pengulangan, 3 pengulangan gitu. Dan dalam satu pengulangan itu kita tuh menggunakan metode lapang pandang gitu. Nah, pada metode lapang pandang ini kita tuh membagi menjadi 5 bagian teman-teman. Jadi dalam satu kotak itu kita akan bagi menjadi 5 bagian. Bagian pojok atas kanan, kiri, bawah juga kanan kiri, lalu di bagian tengah. Jadi ada 5 gitu, ada 5 lapang pandang yang akan kita gunakan. Jadi dalam satu kaca preparat tadi ada 3 bagian, ada 3 amatan. Dalam satu amatan ada 5 lapang pandang. Jadi dalam satu kaca preparat kita akan mengamati sebanyak 15 bagian seperti itu. Nah, dalam 15 bagian tersebut masing-masingnya harus kita dokumentasikan untuk kebutuhan laporan nanti. Nah, setelah kita mengambil si kotoran usus dan juga lambung tadi yang sudah kita burai menggunakan pipet ke dalam kaca preparat, selanjutnya kita akan melihat nih di mikroskop apa aja sih, ada apa aja sih kira-kira organisme yang dimakan oleh si ikan ini gitu. Nah, saat kita mengamati menggunakan mikroskop, kita itu menggunakan perbesaran 10x10. Nah, setelah kita lihat, kita identifikasi apa saja nih yang dimakan oleh si ikan tersebut, lalu kita dokumentasikan dan kita tulis di sheet yang sudah tersedia seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan gambarnya, kita mendapatkan organismenya, tidak lupa kita harus identifikasi masuk ke golongan mana nih kira-kira organisme yang ada di situ, masuk ke fitoplankton kah, zooplankton kah, atau selain sebagainya seperti itu. Setelah kita identifikasi dan mendapatkan jawabannya gitu, kira-kira ini organisme apa, lalu kita masukin ke sheet yang sudah tersedia. Setelah itu setelah kita mengetahui kira-kira organisme apa saja yang terdapat dalam lambung dan juga usus ikan, maka praktikum kali ini telah selesai kita lakukan karena itu merupakan tujuan dari praktikum kita pada kali ini. Teman-teman, itulah tadi penjelasan mikro teaching pada materi biologi perikanan pada minggu ke-5 kali ini tentang makanan ikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Saya Anies Sulistiawati, pamit undur diri. Terima kasih. Salam.